Halo, jumpa lagi sama Fitri Aceh. Hari ini aku mau baca firman 1 Yohanes pasal 1 ayat 5. Inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang telah kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan 1 Yohanes pasal 1 ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Ini maksudnya tuh, kalau kita hidup di dalam terang gitu ya, kalau orang beragama itu kan namanya kita hidup di dalam terang gitu ya. Di dalam Alkitab itu kan tertulis apa itu namanya, prinsip-prinsip ya, prinsip-prinsip Alkitab. Kalau di Al-Quran gitu peraturan gitu ya, di situ kalau hidup di dalam terang itu maksudnya ya nggak boleh nyuri lah, nggak boleh bunuh lah, nggak boleh berzina lah, itu hidup dalam terang ya. Kalau kita percaya sama Yesus Tuhan kita, itu kan kabar baik. Kata Yesus kan ayat 5 itu kan, itu Yohanes 1 pasal 1 ayat 5 kan bilang kalau kita hidup ikut menurut Yesus Kristus, menurut Kristus gitu, kita tidak hidup dalam kegelapan, karena Tuhan Yesus itu tidak ada sedikit pun gelap, semuanya terang gitu. Terang itu kan enak ya, segala sesuatunya kalau terang gitu kan enak dilihatnya, enak didengarnya. Kalau pendengarannya terang kan enak ya, enak didengarnya, enak jalannya, karena terang kan jalannya enak. Terus enak dipandang karena terang kan, nggak gelap. Kalau gelap kan mandangnya kan nggak enak gitu. Enak dipandang, enak di jalannya enak, tapi ya itu namanya, itu harus ada peraturannya gitu ya. Hidup dalam Kristus menurut Tuhan Yesus itu kan ya, kalau kita percaya sama Tuhan ya kita ngikutin apa ya dijalankan, apa yang diperintahkan dalam Alkitab kita gitu. Di situ kan bilang begini ya, harus ngikutin begini gitu. Kalau kita benar-benar percaya dalam Kristus Yesus, percaya dengan Tuhan Bapa kita beserta anaknya, kita akan memperoleh kebenaran karena darahnya Dia itu menyucikan kita gitu. Kan Yesus meninggal di kayu salib, Dia itu berkorban untuk anak-anaknya. Kita ini semuanya anaknya Dia gitu, semua anaknya Dia, Bapak Yesus. Menurut aku anak kandungnya, kalian juga anak-anaknya lah, semua anak-anaknya gitu. Kalau hidup menurut Dia gitu kan, Dia kan berkorban gitu ya, buat hamba-hambanya semua, untuk anak-anaknya semua. Dia merelakan dirinya disalibkan demi menghapus dosa-dosa kita. Kan nggak ada orang hidup di bumi yang nggak punya dosa, semuanya punya dosa ya. Nggak ada lah, nggak ada manusia yang sempurna, itu nggak ada. Cuma Tuhan lah, Tuhan yang sempurna. Pasti ada dosanya gitu.
Tuhan menciptakan kita ini sangat sempurna ya, sangat kaya gitu loh. Tapi kan kita hidupnya kan manusia pertama kali diciptakan aja dia sangat sempurna, dia nggak ada dosa. Tapi karena ada ular yang menggoda dia, ular itu si iblis ya, menggoda dia, si Hawanya tergoda. Kan Tuhan bilang jangan kamu boleh memakan semua buah-buahan di dalam Taman Eden ini, tapi satu pohon kehidupan di tengah hutan itu tidak boleh kamu makan. Apabila kamu makan pohon itu, buah dari pohon itu, kamu akan mati. Ya iya, dianya tergoda sama ular. Ular itu bilang, siapa bilang kamu akan mati, kamu akan seperti Tuhan, katanya. Kamu akan bisa mengetahui mana yang baik dan buruk, katanya gitu. Ya udah, karena dia nggak mau dengar kata Tuhan, dia lebih percaya sama itunya, sama ular gitu. Nggak percaya sama bapaknya, percaya sama ular, sesama orang. Maksudnya sama, ibaratnya kalau kita di sini namanya orang tua memberitahu anaknya itu pasti memberitahu yang benar gitu. Gitu maksudnya tuh. Makanya Tuhan rela hidup menjadi manusia gitu, terus disalibkan, yaitu dia berkorban untuk kita semua gitu. Di Matius ya ada Matius, yaitu, nah kata Bapak Yesus kan bilang kalau kita percaya dengan dia, kita akan disucikan gitu. Darahnya apa itu? Darahnya menyucikan dosa-dosa kita gitu. Silsilah tentang Isa ya, Nabi Isa itu ya waktu itu aku cerita itu Ishak. Ishak anak Abraham, istrinya namanya Ribka. Abraham istrinya namanya Sarah. Dia udah tua, nggak punya anak kan, mandul ya si Sarah. Terus mau 70 tahun baru dikasih anak, dia udah nggak main kan. Ya itu akhirnya suruh kurban itu ya anak namanya Isa itu. Ishak, Nabi Ishak. Terus nggak boleh dikorban. Akhirnya kan diuji sama Tuhan, suruh ngorbanin anaknya buat dia gitu. Dikasih ya sama Abraham si Ishaknya. Terus kata Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya, Allah yang Esa, dia bilang nggak usah. Terus kan dia nyediain kambing ya, nangsang di pohon. Ya itu akhirnya diganti kambing. Terus akhirnya Ishak besar. Terus dia menikah sama Ribka. Terus dia punya anak namanya Ayub sama Esau. Terus kalau Ayub kan badannya licin, Esau badannya berbulu kayak itu. Nah kalau Nabi Isa hampir sama ya, hampir sama kayak Yesus, tapi beda ya, nggak sama gitu. Keturunan Daud juga, di dalam Alkitab juga tertulis sih keturunan Daud juga gitu, keturunan Raja Daud. Isa anak Maryam. Kalau Isa anak Maryam, dia tidak menikah ya, saya lihat di ceritanya di YouTube. Kalau Maryam hamil,
dia di padang pasir ya, hamil tapi tidak menikah, terus dia melahirkan anak, terus dinamai Isa. Terus dia membuat Alkitab dengan itu namanya Injil. Sama aja kayak kita dia, tapi beda ya, karena Nabi Isa itu nabi, kalau dia anak Maryam. Kalau Yesus, tapi dia putra Daud juga, hampir sama gitu tapi beda gitu. Kalau Yesus anak Maria, Yesus ya anak Maria, tapi Maria hamil, terus dia menikah sama Yusuf, Nabi Yusuf ya, kalau di Islamnya itu Yusuf. Tapi Yusuf mau menceraikan dia karena dia itu setelah menikah dia mau menceraikan dia gitu. Tapi malaikat datang menemui dia bilang katanya, jangan menceraikan dia, jaga dia, karena anak di dalam kandungan Maria itu adalah Mesias bernama Yesus Kristus. Itu di perjanjian baru. Jadi emang nggak sama sih. Kalau Injil kan emang udah ada gitu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru gitu. Jadi ya aslinya nggak sama, tapi ya banyak yang itu sih katanya sama, tapi bopoku bilang emang nggak sama gitu. Terus aku melihat ceritanya ya juga nggak sama gitu. Terus katanya kalau Isa lahir di bawah pohon kurma katanya, kalau Yesus di kandang domba, jadi nggak sama. Maria hamil tapi dia nggak berhubungan selama Yesus belum melahirkan gitu, dilahirkan. Kalau Maryam kan tidak menikah, dia sendiri gitu, dia berjuang sendirian, tapi hasilnya beda sih, dua-duanya beda. Tapi waktu aku melihat di itunya, di dalam Alkitab itu ya sih dua-duanya anak Daud, tapi Isa lebih tua gitu. Isa anak Daud, anak Raja Daud, dia juga sama. Tapi kalau Yesus kan ibunya kan Maria kan menikah dengan Yusuf gitu. Kalau Isa tidak. Tapi dua-duanya sama anak Daud. Lihat di Alkitab. Udah sampai sini dulu ya. Pokoknya kalau hidup di dalam terang, kalau menurut Tuhan Yesus gitu, ikut dan percaya sama Tuhan Yesus itu nggak ada sedikit pun kegelapan gitu. Semuanya jalannya terang. Enak gitu. 如果我们生活黑暗，这样很好啊。黑暗生活黑明这样当火很好，这样哈，走路很好，因为有阳光，因为黑明啊，好定，好做，好工作，这样好做，好做，好定，好干，
Ya. 如果海岸不好听、不好做，也很难干、很难听，都很难。所以，如果我们生活那个上帝跟耶稣的上帝同伙这样，Yesus cu tongko jam. Oh, sampai sini dulu ya. Bye bye. Fitria Channel.